4, 3, 2, 1. Sudah siap? Aktifkan kamera. Ayo, aktifkan semua kameranya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, selanjutnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, Pak. Bapak absen dulu ya. Abdurrahman tidak hadir. Kenapa? Ya. Oke, berarti cuma Abdurrahman ya, tidak hadir ya. Ya, Pak. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang menulis teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang melakukan observasi dan melaporkannya secara lisan. Manfaat kalian menguasai materi ini adalah pasti akan sangat berguna bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya begini, sebelum atau ketika kalian ingin membeli handphone atau HP, secara tidak langsung kalian pasti melakukan observasi terlebih dahulu terhadap handphone tersebut. Baru kalian bisa yakin untuk membeli handphone tersebut. Jadi, materi ini pasti sangat berguna bagi kalian. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.8, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah melakukan observasi terhadap suatu objek atau gambar dan melaporkannya secara lisan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yakni melalui kegiatan membaca, mengamati, dan pembelajaran daring dengan Google Meet atau Zoom dan WA, peserta didik dapat melakukan observasi tentang suatu objek atau gambar dan melaporkannya secara lisan dengan baik. Nah, untuk penilaian pada pembelajaran hari ini adalah Bapak akan menilai tugas-tugas yang kalian kerjakan pada pertemuan hari ini. Kemudian, Bapak juga akan menilai tentang lembar observasi terhadap kalian, bagaimana sikap, antusias, semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jadi diperhatikan ya, anak-anakku sekalian, adapun cakupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu melakukan observasi dan melaporkannya secara lisan dengan baik. Nah, pada pertemuan ini, untuk materi ini, Bapak sudah menyiapkan link video, ya, video yang ada di YouTube ya. Di ini sudah ada linknya. Bapak akan putarkan dan kalian bisa memperhatikan video tersebut dengan baik.
Video pertama yaitu laporan hasil observasi tentang semut. Diperhatikan dengan baik ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yesika Milian Simanjuntak dari 7 Grade St. Paul 4. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan hasil observasi saya terhadap semut. Semut merupakan serangga kecil yang dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Secara mendunia, sebagian besar semut hidup di kawasan tropis, dan secara sederhana, semut hidup di dalam tanah. Makanan semut beragam, namun secara garis besar, semut memakan makanan yang mengandung protein dan gula, seperti gula. Ciri fisik semut adalah memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil. Tubuh terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Semut memiliki 2 perut, memiliki 3 pasang kaki yang panjang, memiliki sepasang antena, dan memiliki sengat untuk membawa makanan. Semut memiliki kebiasaan, yaitu bergotong royong atau bekerja sama. Semut sering bergotong royong pada saat membawa makanan atau membangun rumah. Sekianlah hasil observasi saya terhadap semut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Video kedua itu materi tentang langkah-langkah melakukan observasi. Silakan diperhatikan dengan baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurdin, pengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membagikan satu video dengan harapan mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi teks laporan hasil observasi, yaitu materi bahasa Indonesia jenjang SMP kelas 7 untuk semester ganjil. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah langkah-langkah melakukan observasi. Langkah pertama, menentukan objek. Langkah kedua, menentukan tujuan observasi. Langkah ketiga, menentukan waktu pelaksanaan observasi. Langkah keempat, menentukan tempat observasi. Dan langkah kelima, mencatat data hasil observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Langkah melakukan observasi. Pertama, menentukan objek yang akan dilaporkan. Nah, objek yang akan dilaporkan bisa berkenaan dengan gambar, fenomena alam, sosial, budaya, atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Langkah kedua, menentukan tujuan observasi, ya berhubungan dengan alasan-alasan kita melakukan observasi tersebut. Untuk apa kita melakukan observasi, atau apa yang ingin kita capai setelah melakukan observasi tersebut. Langkah ketiga, menentukan
waktu pelaksanaan observasi. Waktu pelaksanaan observasi ya berkaitan dengan kapan kita melakukan observasi tersebut. Langkah keempat, menentukan tempat observasi. Tempat observasi terkait dengan lokasi kita melakukan observasi. Bisa saja di sekolah, di tempat umum, di rumah, di ruangan, dan lain-lain. Langkah terakhir, yaitu langkah kelima, mencatat data hasil observasi. Nah, berarti mencatat hal-hal apa saja yang kita dapatkan setelah melakukan observasi tersebut. Yang harus diperhatikan juga, ketika mencatat data hasil observasi, kita sesuaikan dengan struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan observasi, berarti kita sudah mendapatkan hasil. Nah, hasil observasi tersebut kita atau kalian tuangkan dalam format berikut, format tabel berikut. Objeknya apa, tujuan observasinya apa, waktu pelaksanaannya kapan, tempat observasi di mana, kemudian data hasil observasi kalian tuliskan, kalian catat apa hasil observasi yang telah kalian lakukan, kemudian sesuaikan dengan struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, setelah itu kalian atau kita melaporkan hasil observasi secara lisan. Nah, di dalam melaporkan hasil observasi secara lisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kesesuaian isi dengan teks laporan hasil observasi yang dilakukan. Yang kedua, penguasaan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, bagaimana intonasi kalian ketika melaporkan. Dan keempat, bagaimana pelafalan kalian ketika melaporkan hasil observasi yang telah kalian lakukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya diperhatikan langkah-langkah melakukan observasi. Ada 5 poin. Yang pertama, menentukan objek. Kedua, menentukan tujuan observasi. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan observasi. Dan keempat, menentukan tempat observasi. Dan terakhir, yang kelima, mencatat data hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, kalian juga sudah melihat di video yang ada di YouTube tersebut ya, sudah dijelaskan di dalam tentang 5 poin ini. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaporkan hasil observasi secara lisan, yaitu pertama, kesesuaian isi dengan teks laporan hasil observasi yang dilakukan. Yang kedua, penguasaan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, intonasi. Keempat, pelafalan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah memperhatikan video laporan hasil observasi tentang semut dan materi
tentang langkah-langkah melakukan observasi. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, siapa? Suci. Oke, silakan dibacakan. Apa pertanyaannya? Apa saja yang dicatat pada poin 5, Pak? Apa saja yang dicatat pada poin 5? Ya, poin 5 ya tadi itu ya, mencatat data hasil observasi. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Juwita. Yang dicatat pada poin 5, mencatat data hasil observasi, yaitu mencatat hasil observasi yang telah dilakukan, disesuaikan dengan struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi, Pak. Ya, gitu ya. Bagus sekali. Bagus ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak sudah membagi 2 kelompok ya. Kelompok pertama, Abdul Rahman, Bagas, dan Juwita. Untuk kelompok 2, Suci Rahmawati, Siti Maharani, dan Muhadi. Bapak sudah bagikan LKPD ya? Sudah dilihat LKPD-nya? Nah, ini. Tugas yang ada di LKPD seperti ini. Yang pertama, perhatikan objek atau gambar berikut. Pilihlah satu gambar dan lakukan observasi terhadap gambar tersebut. Yang kedua, catatlah atau susunlah laporan hasil observasimu dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi dan laporkan secara lisan. Nah, ini ada kaitannya dengan poin 5 ya, mencatat data hasil observasi. Nah, untuk ini Bapak persilakan jika ada yang ingin mencari informasi dari berbagai sumber, entah itu dari buku paket atau dari internet, silahkan. Silahkan kalian mencari informasi dari internet atau buku paket. Nah, anak-anakku sekalian, setelah itu kalian tentukan objek atau gambar yang akan kalian observasi. Tentukan tujuannya, waktu pelaksanaan observasinya kapan, tempatnya di mana, dan kemudian catat data hasil observasi kalian. Jika sudah selesai, nah, Bapak persilakan untuk melaporkan hasil observasi kalian secara lisan. Ada yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Ya, silahkan dibacakan hasil observasimu bersama teman kelompokmu. Silahkan. Oke, silahkan Suci. Objek yang kami teliti, ayam. Tujuan observasi untuk mengetahui tentang ayam. Waktu pelaksanaannya dilakukan selama 20 menit. Tempat observasi di rumah. Data-data hasil observasi. Definisi umum, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk dimanfaatkan. Hewan ini kebanyakan diternak daging. Di samping ini ayam ada 2 macam, yaitu ayam pendaging dan ayam petelur. Ayam ini terbagi atas 2 jenis, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Deskripsi bagian. Ayam memiliki jenggot, jalu, bulu dengan warna yang bervariasi. Ada yang hitam, hitam kemerahan, coklat, dan lain-lain. Ayam memiliki kaki. Kaki tersebut memiliki 3 jari dan 1 jari pada belakang kakinya. Deskripsi manfaat. Daging dan telur ayamnya bisa dimakan. Kakinya dapat dijadikan sebagai makanan juga. Bulunya biasa dijadikan kemoceng atau kerajinan tangan lainnya. Sudah? Pak. Baik. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Bagaimana? Ada tanggapan terhadap jawaban atau laporan observasi kelompok 2? Ya, Pak. Ya, silakan Bagas.
lengkapi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di tempat observasi sebaiknya di lingkungan sekitar rumah. Oh, begitu ya. Itu ya, kelompok 2 bagaimana? Disesuaikan kembali ya. Diperjelas tanggapan dari kelompok 1, diperjelas di mana tempatnya, kemudian waktu pelaksanaannya. Hari apa, tanggalnya, kapan. Gitu maksudnya mungkin ya. Itu ya. Oke. Nah, setelah itu perbaiki laporannya ya. Ya, baik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri, Bapak sudah menyiapkan lembar evaluasi. Ini sebagai tugas akhir kalian pada pembelajaran ini. Ya, silahkan dikerjakan, dikumpul tepat waktu. Nah, untuk penilaiannya, karena poin pentingnya dalam hal ini adalah melaporkan secara lisan, jadi tugasnya adalah kalian melakukan observasi terhadap gambar yang ada di lembar evaluasi, supaya Bapak bisa menilai. Kalian buatkan dalam bentuk video, ya. Kalian video diri kalian membacakan laporan hasil observasi kalian tentang objek atau gambar yang ada di lembar evaluasi yang telah Bapak siapkan dan sudah Bapak berikan pada kalian, gitu ya. Jadi buat video ya. Buatkan videonya, kirimkan ke pribadi Bapak atau kirimkan di grup. Siap ya? Ingat ya, ini ingat ya, ini sebagai penilaian akhir buat kalian. Apakah betul-betul kalian sudah memahami materinya atau belum? Jadi itu pembuktiannya. Siap ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa membuat video. Bisa, alhamdulillah. Insyaallah siap semua. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan terlebih dahulu. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang apa? Materi apa? Materi apa? Langkah-langkah melakukan observasi dan bagaimana melaporkan hasil observasi kalian secara lisan. Menurut pendapat kalian tentang pembelajaran daring yang telah kita lakukan beberapa hari ini, bagaimana? Bagus, Pak. Bagus. Iya, Pak. Bagus semua. Tidak ada yang terkendala jaringan. Iya, Pak. Tidak ada. Ada, Pak. Tidak ada. Baik. Baik, sebelum kita mengakhiri, begini. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah penentu masa depan kalian. Jadi, persiapkan diri kalian sejak hari ini, sekarang, dan yang akan datang. Gitu ya? Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.